Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama kami dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam isu dan juga tema menarik setiap paginya. Saudara, Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Kebutuhan pangan biasanya mengalami peningkatan. Namun sekarang keadaannya berbeda, ada pembatasan mobilitas orang dan juga kendaraan yang diterapkan oleh pemerintah. Lantas seperti apa kondisi stok pangan di saat pembatasan mobilitas? Untuk itu saudara, pada pagi hari ini kami akan membahasnya bersama narasumber kami, tepatnya 3 narasumber kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Jafar Ismail, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Jawa Barat. Pak Jafar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat terus ya Pak ya? Siap. Baik, selanjutnya ada Kompol Andri Agustiono, selaku Kasubdit 1 Indakdit Reskrimsus Polda Jabar. Pak Andri, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, selanjutnya ada Bapak Heri Antasari. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pak Heri, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat lagi. Alhamdulillah. Meskipun masa pandemi tetap semangat ya? Harus. Apalagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat. Kita akan mulai, mungkin saya mau ke Pak Jafar terlebih dahulu. Pak, ini kan trennya pasti setiap Idul Fitri selalu ada peningkatan jumlah permintaan barang, khususnya mungkin daging segar atau apa ya yang biasa menjadi komoditas utama di masa Idul Fitri. Nah, saat ini seperti apa Pak pasokan pangan segar khususnya ke kota besar nih Pak? Ya, kita setiap HKBN, Hari Besar Keagamaan Nasional, selalu memantau keadaan ketersediaan dan juga harga pangan di masyarakat. Baik. Pada dasarnya kita tiap hari mengadakan pemantauan, tetapi khusus untuk menghadapi hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, menjelang puasa, kemudian menjelang Nataru. Nah, kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu untuk menjamin ketersediaan kepada masyarakat. Baik. Dan untuk sekarang, untuk tahun ini, alhamdulillah ketersediaan menjelang Idul Fitri bisa dikatakan aman. 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 Jadi tidak usah ada panik buying, jadi belanja yang secepat-cepatnya takut kehabisan. Jangan khawatir. Dan ini ketersediaannya cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat selama menjelang Idul Fitri. Baik, kenapa bisa dikatakan seperti itu Pak? Apakah dari produsennya sendiri sudah dipastikan gitu Ya, ya? kita bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura yang sudah tahu di mana kapan masa tanam, kapan juga masa panen yang akan terjadi. Jadi ini dan kebutuhan tiap bulannya kita hitung, kebutuhan masyarakat Jawa Barat, dan ini dari produksi yang dihasilkan yang akan dipanen dengan ketersediaan memang cukup dikatakan aman. Memang tidak semua dipenuhi dari produksi Jawa Barat, tetapi ada yang dari impor, misalnya kedelai ya tetap impor. Kemudian bawang putih ya kita penuhi dari impor. Daging sapi juga kita penuhi dari impor dan juga perdagangan antara provinsi dari Jawa Timur, dari NTB. Karena daging sapi sendiri Jawa Barat kalau mengkhususkan dari hasil produksi di Jawa Barat itu hanya memenuhi kurang lebih sekitar 10% dari kebutuhan konsumsi di Jawa Barat. Baik, pemerintah menjamin bagi masyarakat tidak perlu ada panik buying gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Andri. Maaf, ke Pak Heri terlebih dahulu nih. Sekalian ditegaskan juga kepada masyarakat karena sebentar lagi ini akan diberlakukan ya Pak ya. Proses penyekatan antar kota dan juga antar provinsi. Seperti apa nih Pak? Kapan penyekatan ini akan dimulai dan seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Mungkin untuk kesekian kalinya kita menyampaikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders di Jawa Barat khususnya bahwa penyekatan sesuai dengan regulasi yang sudah kita pahami bersama, baik yang berupa surat edaran Satgas Nasional nomor 12, nomor 13 dan adendumnya, kemudian juga Permen Hub nomor 13 2021 itu akan kita mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Itu yang akan dimulai titik-titik penyekatan begitu ya. Sekarang pun kita sudah memasuki pengetatan tapi tidak berbentuk penyekatan.
Tapi nanti masyarakat kecuali yang dikecualikan tidak boleh berpergian, mudik maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berindikasi antar kota, antar kabupaten dan antar provinsi begitu, kurang lebih demikian. Dan diminta untuk kalaupun yang dikecualikan pasti diminta untuk ada surat izin perjalanan dan juga surat dokumen kesehatan bebas COVID-19. Dan kepolisian akan tegas, tidak ada ruang diskusi nanti di lapangan. Oleh karenanya kami harap masyarakat untuk Akan tegas ya, Pak? diam di rumah lah 6-17 kurang lebih demikian. Masyarakat yang dikecualikan itu siapa saja ya, Pak? Ya, jadi masyarakat yang dikecualikan itu sesuai dengan surat edaran Satgas 13 adalah yang berkepentingan untuk berpergian dalam rangka dinas dan bekerja. Karena dalam periode 6-17 kan ada juga periode waktu bekerja yang tidak libur ya. Dan itu termasuk yang dikecualikan, kemudian juga yang emergensi dalam rangka kesehatan. Emergensi kesehatan seperti persalinan, ibu hamil begitu ya. Ada yang meninggal juga begitu. Dengan syarat-syarat yang tentu berapa orang yang harus bisa mengantar dan lain sebagainya. Tentu yang untuk dinas ini dibagi kepada persyaratan-persyaratannya. Kalau itu ASN, TNI, Polri, BUMD, BUMN, itu harus dari atasan. Kalau ASN atau TNI Polri dari setingkat eselon 2 begitu ya, setara eselon 2, izinnya langsung dengan berupa print out surat izin yang ditandatangani basah ataupun elektronik begitu. Kemudian untuk swasta, maka dia harus dari pimpinan perusahaan tertingginya. Kemudian untuk masyarakat umum, informal dan lain sebagainya dari kepala desa dan atau dari lurah. Baik. Nah itu yang akan dicek nanti oleh masyarakat, oleh pihak kami, Petugas, oleh ya? kepolisian paling depan dan juga dokumen kesehatan tentunya ya, yang bebas COVID tadi. Begitu. Tapi tentunya akan ketat ya, Pak ya, penjagaannya. Di dan juga- 158 titik sejauh barat. Baik. Kita ke Pak Andri. Pak, kalau dari pembatasan ini apa saja nih Pak yang akan dilarang mungkin ya untuk melintas, atau pembatasannya itu seperti apa? Apakah untuk pangan ini juga ada pembatasan juga Pak, kendaraan pangan? Ya, baik, seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, jadi untuk yang dibatasi adalah masyarakat yang akan melaksanakan mudik, baik melakukan melalui moda transportasi darat, laut maupun udara. Nah, tapi khusus untuk pelayanan distribusi pangan itu dikecualikan. Jadi bisa untuk kendaraan-kendaraan yang akan melakukan distribusi pangan itu tidak dikenakan protokol. Demikian. Hanya kendaraan-kendaraan pangan saja Pak, atau ada Ya, yang logistik lain juga? termasuk BBM dan yang lain-lain. Baik, baik. Berarti pangan apapun jenisnya, Ya, walaupun itu istilahnya bukan kebutuhan pokok, juga tetap dibolehkan ya Pak, diperbolehkan untuk diperbolehkan. melintas. Baik, itu untuk tentunya menjaga kepada masyarakat agar kebutuhan pokoknya terutama ini terpenuhi berarti ya. Betul. Dan nanti penjagaannya akan seperti apa Pak di sana? Untuk penjagaan seperti yang sampaikan Pak Heri tadi bahwa akan ada penyekatan dan pengetatan di 158 titik. Nah, kemudian 22 titik itu di gerbang tol dan dalam tol. Kemudian 15 titik di perbatasan provinsi. Nah, kemudian CB-nya atau cara bertindaknya itu secara random. Ya, misalnya pada pagi hari selama 3 jam itu akan dilakukan pengetatan di gerbang tol Karawang. Nah, nanti sorenya akan dilakukan pengetatan di Palimanan. Nah, begitu juga untuk jalur utara dan selatan, seperti itu. Berarti tidak 24 jam kah Pak? Untuk selama masa pengetatan masih belum 24 jam, Masih tapi belum nanti 24 jam ya? pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei itu 24 Akan dijaga ketat selama 24 jam pergerakan masyarakat. Baik, ini menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bapak-Bapak ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.